Hadirin rahimakumullah, manakib bulan ini, manakib bertepatan dengan Maulid Rabiul Awal. Jadi dimanapun umat Islam, gitu ya, yang memang berkeyakinan terhadap Maulid melaksanakan peringatan Maulid, kecuali saudara kita yang memang berbeda pemahaman, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak usah ada perbedaan ini, jadikan rahmat. Jangan juga saling hujat, saling hakimi, yang ini nggak mau, yang ini mau, kira-kira begitu. Semua pilihan, termasuk dalam beragama kita ini, semua pilihan Bapak dan Ibu. Tidak ada penghakiman, hakim itu Allah. Hanya saja jangan salah pilih. Nah, itu semua pilihan, tapi jangan salah pilih, gitu ya. Maka pintar-pintarlah memilah dan memilih, gitu ya. Nah, jadi setiap tahun kita semua memperingati Maulid. Nah, setiap tahun kita disampaikan kisah, sejarah dan yang lain. Saya di sini tidak akan sampaikan itu, Bapak dan Ibu. Saya ingin mengajak kita semua mencoba melahirkan inti dari Maulid ini. Apa yang harus kita lahirkan, Bapak dan Ibu, bahwa Rasulullah Muhammad SAW yang kita peringati Maulid ini, beliau diutus ke muka bumi oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Itu artinya bahwa intinya Maulid itu adalah memperingati bahwa sejarah bahwa Rasul dicipta, diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, gitu. Sehingga harus lahir dari diri kita, dari peringatan Maulid ini, akhlak Nabi. Itu intinya. Rasul diutus bukan untuk menyempurnakan ilmu, tapi akhlak. Tapi akhlak dengan ilmu berkaitan. Bagaimana kita bisa melahirkan akhlak yang mulia, akhlak karimah, kalau kita tidak tahu ilmunya, gitu ya. Bagaimana bahwa silaturahmi itu ibadah, kalau tidak diberitahu dulu oleh para kiai, para ustadz di madrasah, di pondok, dimanapun, bahwa silaturahmi itu ibadah, kan begitu. Jadi ada pengetahuan, ada ilmu dulu. Maka penting ilmu. Jadi Rasul menyampaikan dalam hadisnya bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batas. Minal mahdi ilal lahad. Jadi tidak ada alasan karena kondisi sepuh lalu sudah berhenti mencari ilmunya, gitu ya. Selama hidup masih diberi kehidupan, maka kewajiban melekat selamanya untuk mencari ilmu. Kalau secara fisik tidak mampu hadir ke majelis, tidak ada salahnya kita datangkan ustadznya ke rumah, gitu. Jadi tidak ada alasan sesungguhnya. Karena saya kan sudah uzur kondisinya, jadi saya nggak bisa lagi ke majelis, lalu berhenti di situ. Padahal kita masih banyak hal yang harus kita ketahui dari ilmu ini. Maka mohonkan ke ustaz, mohonkan ke kiainya, barangkali ada waktu sedikit saja yang bisa disisihkan untuk kami sekeluarga, akhirnya kan gitu. Tolong ajarkan kami. Mestinya begitu, gitu ya. Nah, jadi oleh karenanya untuk bisa melahirkan akhlak ini kita kembalikan bahwa teruslah berupaya membekali diri dengan berbekal ilmu. Tetapi ada dua yang bisa ditempuh di dalam mencari ilmu. Yang pertama di majelis taklim namanya. Majelis itu majelis taklim. Taklim itu penyampaian, ya. Proses penyampaian pengetahuan tadi, taklim itu. Yang melalui lisan atau isyarat, lalu ditangkap, dipahami dan paham. Tinggal amalkan, ya. Jadi setelah paham, bisa di majelis taklim itu berupa majelis rumah yang dipakai pengajian, atau masjid, atau madrasah, pondok dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa ada ilmu yang lain yang bisa ditempuh. Yang ini memang tidak umum, yaitu majelis talqin, gitu ya. Jadi ada taklim, ada talqin. Sebetulnya sama proses penyampaian ilmu, tetapi berbeda di dalam
transfer ilmunya. Kalau majelis taklim itu melalui lisan atau isyarat dari orang yang menyampaikan ilmu itu, lalu diterima, didengar, paham. Kalau talqin, lebih kepada transfernya antara kolbu dengan kolbu. Jadi kolbu yang memberikan pengajaran dan kolbu yang diberi ajaran, antara guru murid, gitu ya. Nah, maka dalam talqin tidak disyaratkan paham. Gitu. Saya pernah ada satu pengalaman Bapak Ibu dihadapan pada situasi yang saya secara komunikasi bingung untuk bisa terjadi interaksi pemahaman tadi. Saya coba tawarkan pakai bahasa Melayu, mereka nggak paham. Saya coba pakai bahasa Inggris yang sedikit-sedikit saya paham ini, itu pun sedikit-sedikit juga bahasanya. Saya coba pakai bahasa Arab, dia juga nggak paham. Maka ya sudah, kalau begitu akhirnya saya pasrah. Waktu itu saya pasrahkan ke guru. Yang penting saya sampaikan talqinnya. Tapi dilalahnya karena berbeda majelis di talqin dan talqin, seperti gitu ya. Ketika saya sampaikan, akhirnya saya campur aduk bahasanya. Udah Sunda, sudah macam-macam. Tapi seperti yang ditalqin ini paham betul apa yang saya sampaikan. Gitu kan, seperti paham betul. Nah, saya juga wallahu alam di situ. Nah, artinya bahwa ada majelis yang bisa ditempuh, dilakukan bagi kita untuk membekali diri dengan ilmu tadi. Majelis taklim itu sudah mafhum, sudah umum. Tapi majelis talqin tidak umum. Karena apa? Karena sejarah panjang. Kalau sekarang kita sampaikan talqin, pasti identik talqin ini dengan talqin kubur, ya kan? Nah, termasuk di Jawa Barat, di mana orang bicara talqin pasti wah ini urusannya di kubur ini, gitu ya. Nah, karena talqin ada di atas kubur. Padahal itu talqin yang sunnah. Ada talqin yang wajib. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan, lakinu, talqin, kamu itu harus talqin. Lakinu mautakum, kepada siapa ini wajibnya talqin? Kepada mautakum, orang yang akan mati. Kalau yang tadi kubur, talqin fi kubur, gitu ya. Tapi kalau ini mautakum orang yang mati. Siapa yang akan mati? Ya kita. Bahasanya di situ bukan lakinu fi sakarotikum, tapi lakinu mautakum. Artinya yang akan mati itu kan kita semua. Nah, maka menjadi wajib talqinnya. Nanti dikuatkan lagi dengan Tuhan Syekh, kaulnya Tuhan Syekh itu. Fal wajibu alal insan talabu hayatil qalbi ukhrawi min ahli talqin qabla fautil waqti. Jadi sebelum kita mati, wajib itu untuk mendapatkan talqin itu. Talqin untuk menghidupkan hati, qalbu. Karena ibadah itu harus meliputi jasmani, ruhani. Dalam diri ruhani ada qalbu. Jadi kita dituntut ibadah yang sempurna, kita juga dituntut melahirkan akhlakul karimah. Sehingga kehidupan kita kehidupan yang berkah, kehidupan kita kehidupan yang bermakna ibadah, lalu pada akhirnya Allah terima amal ibadah kita dengan ridhonya Allah. Jadi ada dua majelis ya Bapak Ibu, majelis taklim, kemudian majelis talqin, gitu ya. Nah, nanti di dalam majelis talqin ada syarat. Nah, di majelis taklim juga ada syarat. Syaratnya harus betul-betul khidmah. Kita memperhatikan apa yang disampaikan Ustaz. Nah, majelis talqin juga ada syarat-syarat. Antara lain harus dalam kondisi wudu, punya wudu. Jadi nanti kalau ada di antara Bapak Ibu sekarang yang mau mengikuti ijazah atau talqin, harus terjaga wudunya, jangan batal. Jadi bagi ibu yang berhalangan belum boleh. Kemudian harus sudah balik dulu, yang belum balik belum boleh hadir di majelis talqin. Lalu nanti yang akan mendapatkan talqin ini harus atas dasar keinginan Bapak Ibu sendiri, bukan keinginannya wakil talqin yang menyampaikan, bukan keinginan juga sahibul bait yang memfasilitasi. Harus keinginan betul dari diri Bapak Ibu sendiri. Karena di dalam agama tidak ada keterpaksaan, nggak boleh terpaksa, jangan terpaksa gitu ya.
Jadi nanti talqin itu disampaikan atas dasar memang ini dibutuhkan oleh bapak dan ibu yang talqin. Jadi kalau yang nggak merasa perlu, nggak perlu. Ya, kan tadi semua pilihan tadi. Kemudian syaratnya tentunya nanti harus diamalkan. Setiap ilmu apapun yang didapat, maka harus diamalkan. Urusan nanti bisa atau tidak mengamalkannya, urusannya Allah. Yang penting coba amalkan semampunya, gitu. Apapun itu ilmunya. Nah kemudian tentunya di dalam mengamalkannya jangan terhubung dengan apapun urusan kecuali ridho Allah. Semua amal ibadah sesungguhnya itu ya. Nah jadi itulah syarat-syarat di majelis talqin. Kenapa ini disampaikan? Saya sampaikan karena begitu pentingnya tadi ilmu yang kafah, sempurna. Jadi kita mempelajari ilmu jangan setengah. Jangan kita pelajari ilmu cukup saja dengan mempelajari wudu, cara wudu secara zahir, cara sholat secara zahir. Tapi harus cari ilmu wudu secara batin, sholat secara batin. Itu karena setiap apapun selalu berpasangan. Ada lahir, ada batin, ada mana hakiki, majazi. Selalu begitu. Jadi jangan cukup satu, harus ada yang lain. Nah, itu yang mana itu? Termasuk perbekalan kita menuju Allah. Nah, kalau bekal zahir lainnya dari mulai kecil kita terus diajarkan, belajar ilmu fikihnya. Ilmu fikih itu ilmu yang mengatur tentang ibadah zahir secara umumnya. Sekalipun ada bagian-bagian juga yang menyangkut kepada sisi keruhaniannya. Tapi umumnya secara keseluruhan fikih itu mengatur zahirnya. Itu penting untuk mengatur zahir kita. Tapi jangan cukup itu. Ingat bahwa manusia dicipta bukan hanya zahir badan yang terlihat, tapi ada diri rohani yang juga harus beribadah, yang juga harus sholat, yang juga harus puasa dan yang lain. Nah, jadi makanya ada pembagian-pembagian tuh kalau nanti musimnya Ramadan dalam kultum atau kulsum itu nanti materinya banyak tuh sampai pada tingkatan-tingkatan ibadah. Ada puasa khusus kalau menyangkut puasa. Jadi sholat pun begitu. Nanti wudhu pun begitu. Ada istilah wudhu lahir, wudhu batin. Nah maka itu semua harus dicari. Bagaimana itu caranya? Itu ada ilmu batin, ilmu lahir itu. Itu wajib kita ketahui. Ya. Supaya apa? Supaya zahir kita benar, ibadahnya, batin kita pun benar. Jadi ada kesesuaian antara lahir dan batinnya. Terlebih urusan batinnya, ruhaninya. Karena kalau pada akhirnya kita ketemu dengan ajal kematian, maka terpisahlah ruh dengan jasad ini. Jasad kembali ke asal, dikubur sudah ke tanah. Ruhani sebetulnya akan mempertanggungjawab. Jadi yang lebih utama mestinya kita ambil ilmu ruhaninya, bekal ruhaninya, bukan justru zahirnya. Kalau mau diambil mana yang harus diutamakan sesungguhnya. Tapi dua-duanya utama. Gitu ya. Tapi kalau dihadapkan pilihan, tetap harus milih lebih utama mana? Ilmu ruhaninya mestinya. Karena nanti ruhani inilah yang akan bertanggungjawabkan. Jadi setelah keluar di jasad, ruhani diberi jasad lagi, nanti jasad baru. Nah di situ ada pertanggungjawabkan itu. Nah maka salah satu yang disampaikan ilmu di dalam majelis talqin adalah ilmunya ilmu tasawuf, yaitu thariqah. Nah, kalau Bapak Ibu dengar thariqah nih, kenapa tidak umum talqin ini, tidak umum tarekat ini? Karena sejarah panjang perjalanan Indonesia kita dijajah oleh Belanda. Perjalanan umat Islam yang pernah mengalami masa kegelapan, kemunduran, zamannya Mongol menguasai Islam itu, akhirnya di situ semua sumber Islam di bumi hanguskan. Nah, sehingga sampai sekarang terjadi keterputusan, seolah-olah pengajaran ini nggak ada dari sananya. Nah, kita kan suka begitu. Ini kan nggak ada dari Rasulnya. Dari mana ini pengajaran ini? Kehilangan kita sumbernya. Karena ada masa gelap
dalam satu fase semua sumber kekuatan Islam di bumi hanguskan. Sumber-sumber ini termasuk yang sumber-sumber dalam pengajaran thariqah, tasawuf banyaknya. Sehingga kalau kita mau cari rujukan sebenarnya dari mana ini sesungguhnya ininya, ada masa-masa itu sehingga ada putus, tapi memang yang hak tetap hak, diketemukan lagi. Wallahu a'lam melalui dari mana ada lagi sumber-sumber bermunculan. Yang hak tetap hak, gitu ya. Sumber-sumber itu ada diketemukan. Nah, jadi sebenarnya seperti itu. Jadi penjajah ini, Belanda ini tahu betul kekuatan Islam di mana, kekuatan di ruhaninya. Maka dibuatlah propaganda, ditakut-takuti umat Islam. Jangan sampai umat Islam mempelajari tarekat, mempelajari tasawuf dengan macam-macam ketakutan yang diberikan, sehingga orang nggak mau mempelajari tasawuf, takut gitu. Bahkan sampai sekarang masih ada itu sisanya, masih ada saudara kita yang takut masuk thariqah gitu, karena sisa penjajah dulu pemikirannya, pemahamannya, belum apa-apa udah takut. Ini kan namanya enggak ini kalau bahasa kami jiper kieu gitu, can ginaran geus eleh stiheula. Padahal kalau saja gini, kalau saja apa salahnya coba aja dulu gitu. Karena ilmu yang maha penting yang harus ini, jangan dulu dibebani pemikiran-pemikiran yang macam-macam. Kita sendiri belum tentu tahu yang sebenarnya, kan begitu, baru lihat dari luar. Apa salahnya kalau misalkan contohnya nih, minum nih, saya kan nggak paham nih minum apa karena gelasnya gini sih. Nah, contoh gini, saya hanya sepintas dari luar atau dari aroma misalkan, saya nebak aja, karena kalau aroma juga masih nebak, beda kalau sudah diminum. Lalu saya coba tebak-tebakan, ini sepertinya teh gitu ya aromanya, tapi manis apa enggak ya? Ini pasti manis lah, itu pasti orang Bali senang dengan manis, pasti disuguhinya teh manis. Jawa biasa gitu ya, kalau kita nggak bilang minta teh tawar, dikasih teh manis itu. Saya pernah beberapa kali kelupaan minta teh tawar, pengen teh tawar saat itu, dikasihnya teh manis. Iya lupa, ini Jawa sebenarnya. Umumnya Jawa begitu kan ya, kalau nggak bilang tawar dikasih manis pasti. Nah lalu saya coba nih sangka nih air ini teh manis, terus saja saya sangka sampai berdebat nih sama yang tadi ngasih. Ini enggak, ini kok gitu. Kan saya yang buat kira-kira gitu. Tetap masih yakin karena aromanya. Enggak, ini bukan. Oh gitu. Terus saya ngotot. Diminum enggak? Nah, ibaratnya gitu. Berebut paisan kosong gitu. Nah, maka kan enggak ada salahnya orang itu jangan simpen dulu lah perbedaan itu gitu ya. Ini tuh banyak orang yang sudah merasa menikmati terhadap minuman ini. Mestinya penasaran, minimal begitu tuh. Ini ke orang ya berbondong-bondong, terus kelihatannya misalnya gimana ya, penasaran, cari tahu, datangi ke sumbernya, datangi ke lingkungannya, tanya gitu. Kalau sudah tahu lingkungan dekat gimana, baru nanti tuh ada mulai terbuka. Masih belum, karena kalau urusan rasa harus diminum. Beda dengan hal lain, tidak hubungannya dengan rasa. Nah, thariqah itu, pengajaran thariqah itu bersangkutan dengan rasa. Maka orang tidak bisa dari luar menilainya. Salah satu untuk menemukan rasanya, dia harus talqin dulu. Harus ada ketersampaian ilmunya. Talqin, setelah talqin diamalkan. Setelah diamalkan muncul rasa gitu. Jadi begitu tuh thariqah itu. Nah, kalau sudah diminum rasa, baru mau ngomong apa, silahkan. Kalau setelah diminum, lalu saya bilang, oh ini kalau di Cianjur, ini bajigur ini. Nah, gitu ya. Di sini misalnya bukan bajigur. Akhirnya, kalau sudah dirasa, bodoh lah. Mau namanya apa kek, mau di sini apa, di Cianjur bajigur. Yang penting minuman ini saya suka, kan itu. Yang penting ini nikmat. Ya udah selesai kalau sudah bicara rasa. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah jadi penting talqin, taklim, dua-duanya penting, proses berbeda. Gitu ya. Kemudian ada ilmu itu Bapak Ibu yang
memang harus kita cari melalui syariatnya. Artinya syariat itu kita harus pergi ke majelis, kita harus pergi ke pondok, masjid. Itu syariat yang dilakukan, atau kita datangkan kiai. Ada yang langsung Allah berikan atas dasar kasih sayang Allah kepada yang Allah kehendaki. Itulah yang disebut ilmu laduni. Nah, kalau itu nggak melalui proses upaya ikhtiar syariat tadi. Tapi tidak juga bisa begini. Karena ada ilmu laduni, ya sudah, saya nggak perlu lagi ke majelis taklim. Saya tunggu di rumah, saya diam di rumah nunggu laduni. Nggak bisa juga begitu. Gitu ya. Jadi tetap upaya itu tetap harus ada upaya syariatnya. Urusan laduninya ya urusan Allah nanti gitu ya. Jangan nunggu itu. Nah, maka ilmu itu ada yang dilahirkan prosesnya akhlak, maksud saya. Akhlak itu bisa dua proses kemunculannya. Bisa dimunculkan melalui ilmu dulu, diberitahu dulu bahwa silaturahmi itu ibadah, bahwa sodako itu ibadah, bahwa itu hasil pengajaran. Nah, lalu setelah itu diamalkan silaturahminya, sodakonya, akhlak. Ada orang, Bapak Ibu pernah ketemu dengan orang yang begini. Kita tahu orang ini sekolah nggak tamat, SD nggak tamat, kira-kira itu, mondok enggak, bergaul juga nggak begitu banyak bergaul, gitu ya. Tapi kok di orang ini dia mampu melahirkan akhlak yang baik, santun, menghargai orang lain, tidak pernah menyalahkan orang. Itu kan akhlak-akhlak mulia. Nah, orang ini bisa begitu dari mana? Kalau nggak ada pemahaman dulu. Padahal dia ngaji enggak, gitu kan. Pernah lihat itu juga enggak, mondok nggak pernah, kira-kira. Nah, maka ilmu itu yang saya maksud laduni. Bisa saja Allah dengan kehendaknya memberikan laduni. Gitu ya. Jadi, maka yang penting Bapak dan Ibu, semua nanti berujung kepada akhlak, bukan ilmu. Ilmu itu pengantar akhlak. Jadi jangan dulu berbangga dengan ilmu, karena ketika ilmu berbuah akhlak, belum berakhlak. Maka ketika kalau ilmunya sudah berbuah akhlak, maka disitulah kebanggaannya, keutamaan, kebahagiaan bagi kita ketika sudah melahirkan akhlaknya. Akhlaknya akhlak yang luar biasa, akhlakul karimah, gitu ya. Nah, akhlak juga ada akhlak mahmudah, ada yang madmumah. Hati-hati juga dengan akhlak yang tidak baik. Yang saya maksud di sini akhlaknya akhlak karimah, gitu ya. Nah, maka perlu lagi nanti ada filter untuk bisa melahirkan akhlak baik. Jangan sampai akhlaknya salah, gitu. Jadi muara akhlak, tapi akhlaknya akhlak baik, bukan akhlak. Kenapa harus ada filter? Karena di dalam manusia ini ada dua kekuatan. Ada kekuatan yang namanya kekuatan ilahiyah, ada kekuatan syaitonia, setan. Nah, gitu kan. Nanti antara setan malaikat ini terus nih, saling ini kekuatannya. Mana yang kuat nanti dorongannya? Nah, tergantung balik ke kita yang mengolahnya, yang memfilternya. Maka perlu alat pengendali. Nah, alat itu tidak ada yang lain adalah zikrullah. Silakan cara zikirnya mau seperti apa. Semua sepakat kalimat zikir yang paling mulia utama itu la ilaha illallah. Silakan dengan kalimat zikir apa? Zikirnya yang bagaimana? Karena banyak cara zikir itu. Sebanyak jumlah toriko. Jadi toriko itu banyak. Semua toriko mengajarkan zikir. Nah, beda cara saja. Ada toriko yang mempunyai zikirnya dengan sholawat. Ada toriko yang mempunyai zikirnya dengan hijib-hijib. Semua zikir itu. Gitu ya. Nah, kalau tuntunan yang dari Suryalaya ini zikirnya dengan zikir jahar, zikir khafi. Gitu ya. Beda-beda cara zikir. Ada lagi zikir tarekatnya rifaiyah, torikonya, gitu ya. Jadi yang lebih cepat lagi zikirnya, lebih. Wah, kalau rifaiyah itu benar-benar perang zikirnya. Gitu, jadi lebih ini lagi kalau rifaiyah. Nah, kalau Fatihah Al-Sabaniyah mulai tuntunan Suryalaya lebih diatur. Kenapa lebih diatur? Supaya tidak muncul fitnah. Itu yang dijaga.
Makanya kalau zikir itu usahakan tartil, gitu ya, tartil gitu. Jadi sekalipun mau narik gitu ya, mau naik jaga lagi, kontrol gitu kan, gitu. Jadi untuk apa? Untuk menjaga fitnah. Kecuali kalau zikir kita di tengah hutan, gitu ya, zikirnya di goa sana, silakan mau zikir kayak apa itu, gitu ya. Karena zikir jahar itu, kekuatan dari zikir jahar itu adalah untuk menghancurkan kerasnya hati, untuk membersihkan kotor hati. Maka hantaman zikir, suara yang keluar itu hantaman kuat untuk kolbu. Nah, orang yang nggak paham disangkanya zikir suara keras ini untuk Allah. Sehingga ada bahasa zikir itu jangan keras-keras, Allah nggak tuli kok. Nah, hati-hati bahasa itu. Kalau muncul bahasa itu, hati-hati dengan keyakinan kalau Allah punya telinga. Nggak boleh. Ucapan itu Allah nggak tuli kok, berarti Allah punya telinga. Karena yang tuli itu kan telinga ini. Hati-hati bisa musyrik di situ. Orang bicara Allah nggak tuli kok, ya. Padahal yang tuli kita nggak mau dengar, itu kan nasihat, nggak mau dengar yang hak, kita yang tuli. Jadi kekuatan suara yang keluar dalam zikir itu untuk menghantam kolbu. Semakin keras, semakin hantamannya kuat. Tapi lihat situasi gitu. Jangan di tempat keramaian, orang belum juga belajar zikir ini, belum ijazah, kita main hantem itu. Tujuannya baik untuk menghantam kolbu, kekotoran diri, kebodohan, kehilafan diri. Tapi nggak kita pedulikan orang di samping tetangga kita. Nah, nggak boleh juga, gitu ya. Tetap harus dalam kondisi yang di pertengahan, gitu ya. Makanya lihat situasi. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, dua hal itu, ilmu, kemudian antara ilmu zahirnya, ilmu batinnya. Nah, melalui talqin itu Bapak Ibu sudah, karena kuncinya semua ini zikir. Kuncinya zikir. Kenapa kunci zikir? Karena zikir itu ingat itu pada siapa? Allah. Lalu kita akan kembali ke siapa? Allah. Kita hidup oleh siapa? Oleh Allah. Semua Allah. Maka zikir menjadi yang utama gitu. Dan nanti setelah kita semua kembali kepada Allah, maka semua akhirnya Allah juga lah. Nah, makanya dalam pengajian zikir ini yang dimohon cuma satu, ilahi anta maksudi, kekuatannya. Jadi kita mohon dengan zikir, memohon ridhonya Allah. Nah, kalau sudah ridho Allah, Allah Maha tahu kok apa yang kita mau. Selama ini kita memohon pada Allah, maunya kita dulu. Allah kabulkan, baru ke Allahnya, kan begitu. Dalam doa tidak ada permohonan ridho itu. Yang ada, ya Allah, kami ini sedang pailit. Ya Allah, kami ini, gitu kan. Saya mohon diberi rezeki, saya mohon diberi kemudahan. Selalu maunya kita. Sudah gitu nggak mau susah lagi. Ya Allah, jauhi musibah, jauhi corona, gitu ya. Padahal namanya hidup di dunia, seberapa kuat kita menghindar dari kesusahan, kebingungan, apalagi namanya dunia ada tetap. Selalu berpasangan, ada nikmat, ada tidak nikmat, ada berat, ada ringan, pasti begitu namanya dunia. Kalau kita tidak mau susah, tidak mau berat, ya sudah, minta meninggal saja, minta wafat sekarang. Nah, gitu ya. Jadi sepertinya kita mau nih, ya Allah jauhkan musibah, saya nggak mau susah. Nah, mestinya bukan begitu. Allah itu Maha tahu, ya Allah kau Maha tahu, mohon ridhonya. Nah, sudah. Kalau sudah ridho Allah, ya kamu itu kan hanya ini saja, saya tahu itu. Sebenarnya hati kecil kamu itu nggak mau susah kan? Akhirnya gitu. Ya sudah, aku tahu, aku ridho kok, kata kamu. Nggak bakal disusahin lah, gitu. Nggak lagi sulit kita mohon sama Allah. Kalau sudah ridho Allah itu nggak diminta pun Allah beri. Nah, maka paradigmanya robah pada Allah itu. Yang penting pada Allah itu, sudah ya Allah, engkau semua yang menghendaki, kami pasrah. Yang penting mohon ridho aja. Gitu saja sudah sama Allah itu. Ya. Nah, nanti setelah itu Allah ridho. Nah, nanti yang saya maksud laduninya nanti di situ.
Kita nggak minta, Allah beri, tidak disangka-sangka, gitu ya. Kemudian kita dihadapkan pada musuh, tiba-tiba Allah berikan pertolongan. Saya nggak belajar ilmu itu, Allah berikan ilmu itu, gitu loh, peladun itu. Banyak pengalaman saudara ikhwan kita yang dia nggak paham dengan ilmu-ilmu kadikjayaan itu, yang dia paham zikir, yang dia lakukan zikir, yang dia bisa lakukan pasrah. Ceritanya dihadapkan pada situasi yang dia mau lari nggak bisa karena sudah dikepung gitu ya. Tinggal yang dia paham, wah saya harus berobitoh gitu. Jadi saya harus berobitoh ke guru. Saya panggil guru dalam batinnya. Sasamat cek sudah nama lah. Itu bahasa gini. Kalau kita kadang ada yang suka latah nih. Kalau ada dengar sesuatu yang kaget, ada sebagian yang istighfar, ada lagi yang tahlil, ya la ilaha illallah tadi, ada yang spontan panggil gurunya. Yang spontan itu, misal gini, Abah, nah, Abah Anom yang dipanggil guru kita. Itu maksud di situ robitoh itu. Itu nggak salah nggak? Karena robitoh itu wasilah, bukan menginikan Allah yang utama, bukan. Karena kita kedekatannya dengan guru dan yang membimbing kita guru kita, dan kita yakin bahwa guru kita yang akan membimbing mengantarkan usul pada Allah, maka ya sudah, tinggal ke guru saja pasrah sudah, ambil itu. Ngejerit dia panggil nama Abah. Itu. Atau kalau di Palembang ada satu daerah yang Kiai katanya di sini itu kami dulu itu sejarah yang berkembang masuk di sini torikotnya Samania. Syekh Saman, sehingga kami di sini latah. Kalau ada apa-apa disebutlah Syekh Saman itu dengan panggilan Ya Saman. Di Palembang Ya Saman kalau gitu. Jadi musyrik nggak, kembali kepada dirinya urusan musyrik. Apakah dia meyakinkan, nah gitu ya, seperti nggak percaya pada Allah atau gimana. Tapi ketika kekuatan dimaksud adalah robitoh yang dimaksud, nggak salah. Malah kalau saya pribadi, justru dengan kekuatan itulah yang akan menyampaikan perjalanan mudah menuju Allah. Jadi Bapak Ibu, saya sering menyampaikan nih, bahwa pada akhirnya kita ini diterima Allah dengan ridho Allah, dengan surga Allah itu bukan atas amal ibadah kita sesungguhnya, tapi nah dengan keberkahan guru-guru kita, dengan ridhonya doa orang tua kita, dengan karomahnya para wali, dengan syafaatul uzmanya baginda Rasul, dengan Rahman Rahim Allah sesungguhnya semua ini, gitu ya. Nah, maka itulah yang saya maksud, jangan ada penghakiman di antara kita semua, mudah-mudahan semua ini, gitu ya. Karena kita selalu menghakimi nih. Nggak begitu lihat ada orang yang maksiat yang ini langsung kita hakimi ini ahli neraka ini, wah gitu ya. Lihat orang bertato, lihat orang mabuk, langsung kita hakimi ini ahli neraka ini, nah gitu ya. Selalu begitu, jangan temani, jauhi, nah, jangan sampai begitu hakimnya. Padahal hadirin, setelah kita ngomong gitu lalu Allah beri hidayah tobat, bagaimana urusannya ini? Sudah kita hakimi, lalu ternyata saat itu Allah beri hidayah sama orang yang kita hakimi tadi, hidayah tobat. Kan berarti jadi husnul khotimah tuh orang itu ya. Nah maka jangan ada penghakiman. Yang penting kalau sudah kita tidak bisa melihat situasi kemungkaran, maksiat, silakan sampaikan semampunya apa yang kita tahu tentang itu tidak boleh, ingatkan dia. Nah setelah itu ya kembali kepada dia hidayahnya, apa dia mau tobat, apa hidayah dia mau mengikuti apa yang kita sarankan. Kita hanya tugas menyampaikan, mengingatkan, ini kan, lalu mendoakan, kan gitu ya. Dan kita pun perlu didoakan, karena belum tentu akhir kita perjalanannya seperti apa. Sekarang kita begini, nanti bagaimana? Wallahu alam. Jangan sampai nantinya kita malah celaka di akhir, di ujung, yang namanya suhul khotimah. Kita selalu berharap husnul khotimah. Nah, maka untuk bisa husnul khotimah, ya dari sekarang memang harus upayanya. Upaya apa? Ya dekatkan pada Allah yang akan membuat kita husnul khotimah. Karena yang menghasilkan Allah juga kembalinya. Jadi husnul khotimah itu bukan
Ketika ada orang yang matinya saat sholat atau sedang baca Quran, lalu kita katakan itu husnul khotimah misalkan ya, itu syariat husnul khotimah. Hakikat husnul khotimah Allah belum tentu. Hati-hati juga penghakiman itu. Husnul khotimah itu bukan di situnya, bukan di dalam sababiyah itunya, tapi ketika akhir hayat kita, ajal nih, waktunya nih, pulang, mati. Terlepas sababnya apa nih? Matinya catatannya celaka, tertabrak, atau ke bawah sungai, banjir, atau apa? Itu hanya sabab. Husnul khotimah itu adanya di ketika kematian itu datang, saatnya lepas ruh ini, maka diri ini tidak jauh dari Allah. Kita tidak lupa Allah, tidak lupakan Allah. Artinya kembali kepada zikir. Kita harus ingat Allah. Sebab kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ketika engkau ingat aku ingat kamu, kata Allah. Artinya Allah ridho jadinya. Maka Allah lah yang buat husnul khotimah. Gak apa-apa perjalanannya kamu syariatnya tertabrak tuh matinya, tapi kamu itu sungguh husnul khotimah kata Allah. Karena kamu gak lupakan aku. Kan itu. Jadi kalau sudah urusan Allah kita gak bisa berbuat apa-apa sudah. Nah itulah, maka talqin dzikir, pengajaran dzikir, ini pengajaran yang luar biasa, hidayah agung dari Allah, karena disitulah diajarkan oleh guru ini supaya pada akhirnya kita memperoleh derajat husnul khotimah, pada akhirnya kita memperoleh derajat kemuliaan manusia tentang takwa itu. Jadi mulia manusia kan karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Nah masalahnya, lalu bagaimana bisa mengamalkan perintah itu, menjauhi larangan, kalau kita jauh dari Allah? Tapi kita lakukan, hati-hati dorongan iblis dan nafsu. Jadi kalau iblis nafsu itu kan pinter ya, licik dia, khianat iblis itu. Jadi sengaja nih kita dibiarkan ibadah, sholat nggak diganggu sama iblis itu. Tapi diganggunya itu nantinya itu sholatnya ada maunya, itu gangguannya. Melaksanakan ibadah tapi karena riya, itu luar biasa iblis itu goda kita itu. Sholatnya nggak diganggu, dilepas, silahkan sholat. Artinya silahkan laksanakan tuh perintah Allah, tapi melaksanakannya kamu nanti bukan lillah, tapi ingin dipuji karena ada mertua. Karena apa gitu. Nah maka kalau itu terjadi terus, celaka kita kalau ibadah begitu. Jadi melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya tidak ikhlas. Berarti takwanya belum mutakin, takwanya belum sebenarnya takwa, belum hakut takwa. Nah maka yang akan melahirkan itu kekuatannya kembali pada Allah. Dekatkan diri pada Allah, ingatlah Allah, dengan itu Allah mengingat kita. Allah lah yang mendorong kita melaksanakan perintahnya. Jadi balik lagi ke Allah, oleh Allah kepada Allah, jadinya begitu. Allah yang menggerakkan kita melakukan sholat, Allah yang menggerakkan kita melakukan puasa dengan keikhlasan nantinya. Tidak lagi dengan riya, ujub, merasa diri pengen disebut ahli ibadah. Oh itu kacau ibadah itu, sudah hancur ibadah begitu itu ya. Nah jadi dzikir menjadi kunci dari semua. Dzikir mengantarkan mulia manusia di dalam Allah yang melahirkan takwa. Dzikir juga mengantarkan husnul khotimah, gitu ya. Dzikir juga melahirkan akhlak karimah. Jadi nanti itu ketika siapapun hamba Allah tidak jauh dari Allah, ingat Allah, pada saat ada dorongan nafsu ini mau melakukan nafsu jahat nih, nafsunya nih, karena nafsu ada dalam diri. Luar biasa perlawanan nafsu dibanding iblis. Iblis lebih mudah dilawan daripada nafsu. Nah, lalu ada dorongan nafsu. Nah, nanti Allah, karena Allah ridho, kitanya ingat Allah terus, kitanya mendekat pada Allah, Allah yang mengendalikan itu. Allah tahan hawa nafsu itu. Allah selamatkan kita, begitu. Bagi bapak ibu yang pernah ada pengalaman dari pengajaran dzikir, sering nggak tiba-tiba seolah ada yang negor gitu ya. Kita mau lakukan salah, tapi saat itu ada yang negor, jadinya nggak mau, nggak kita lakukan itu. Itulah kendalinya, itulah kontrolnya. Itu karena Allah. Gitu.
Jadi semua kalau semua kembali kepada Allah, masya Allah gitu ya. Jadi semua akan dirasa ringan, nikmat gitu ya, enteng gitu ya. Kenapa hidup dirasa berat? Kenapa hidup dirasa bingung? Karena nafsu yang masih menguasai gitu. Kalau kita sudah lepaskan nafsu itu, pasrahkan hanya Allah, apapun diterimakan oleh kita, yang penting mohon ridho Allah, itu nanti semua akan dirasa ringan hidup. Tidak lagi merasa terbebani, tidak lagi merasa pusing oleh karena masalah gitu. Karena Allah akan berikan semua itu dengan ketenangan, dengan kenyamanan, keenakan gitu ya. Semua begitu. Jadi maka tingkatkan terus pengamalan zikirnya yang sudah dapat talqin. Nah, dan zikir juga ketika sudah melalui proses talqin berarti kita sudah mulai dihantarkan ada ketersambungan langsung dengan Allahnya, antara kolbu dengan Allah. Itulah yang zikir hofinya. Dan itulah yang menghancurkan iblis nanti. Iblis itu takut bukan oleh kitanya, tapi di dalam diri kita ada kekuatan yang terhubung langsung dengan Allah, sehingga Allah yang menjaga gitu. Itulah zikir hofinya. Nah, karena nanti zikir diamalkan, dia akan menjadi api bagi kezaliman, bagi kejahatan iblis. Tapi zikir bisa jadi cahaya ketika berhadapan dengan kebaikan, dengan itu ya, kemaslahatan. Dia akan menerangi, cahaya dua, jadi api dan cahaya. Itu ya, jadi itulah dari zikir. Oleh karenanya ikuti tuntunan sebagaimana dalam tuntunan. Jangan coba direkayasa, dibuat pantas-pantas lagi. Misalkan gini, di antara bapak ibu ada pengalaman dengan ilmu-ilmu, dengan aurat-aurat, dengan wirid-wirid dari guru-guru sebelumnya gitu ya. Nah, silakan itu amalkan semua dari guru-guru itu, karena semua ilmu yang sudah didapat kan diterima oleh Allah dari amal mana kita tidak tahu. Hanya yang saya maksud yang tidak boleh itu dicampur adukkan. Karena kita sudah ada pengalaman mengamalkan wirid ini, lalu kita coba kolaborasikan dengan tuntunan yang dari surga lain. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi jangan dikira-kira, dipantas-pantas. Wah, kira ini kalau digabung nih dengan wirid yang sana, kekuatannya akan lebih dahsyat. Nah, misal begitu tuh. Jangan coba-coba, jangan. Karena masing-masing pertanggungjawabannya masing-masing. Guru yang sebelumnya memberi kita aurat dipertanggungjawabkan juga oleh gurunya. Ini juga sama dipertanggungjawabkan oleh gurunya. Nah, ketika diadukan gitu, mending kalau dua guru ini, yang dari dua ini ridho. Kalau enggak, malah kembali kepada kita sendiri. Yang rugi kita sendiri, yang merasakan nanti ketidaknyamanannya gitu. Nah, maka kalaupun mau pisah saja, selesai ini silahkan wirid yang ini, silahkan yang ini gitu lah, silahkan itu ya. Tapi harus diyakinkan bahwa tuntunan ini adalah tuntunan hak, tuntunan yang hak. Bisa bicara bahwa ini hak nanti dalam proses perjalanan, di dalam mengamalkan bagaimana dirasakannya gitu ya. Nah, tinggal kalau tadi saya contohkan ke minuman, terus setelah minum lalu salah sangkaan saya ini, ya ini ternyata bukan teh gitu ya, ini malah, nah gitu ya. Saya kayak kecewa itu. Karena apa? Karena pikiran saya sudah disiapkan dengan ilmu tadi, ternyata tidak sesuai dengan ilmunya. Maka di dalam perjalanan thariqah ini jangan banyak tanya dulu. Jangan dibekali dulu dengan pahamnya dulu. Lakukan, amalkan, yakinkan. Nanti dalam perjalanan ilmu akan lahir. Allah berikan itu. Contoh tadi yang saya contohkan minuman. Enggak kita tanya pun kita paham kok setelah diminum. Kan gitu. Memang itu juga bekal pengetahuan yang sebelumnya memang. Tapi sesungguhnya gini Bapak Ibu ya. Pada dasarnya manusia ini dicipta Allah satu makhluk sempurna dibanding makhluk lain. Ya. Sempurna itu ada jasad, ada hidup dengan nyawanya, ada rasa, mampu merasa, luar biasa sempurnanya. Gitu ya. Yang namanya manusia ini. Gitu. Nah, maka kesempurnaan yang Allah berikan
itu harus betul-betul, kalau istilah bahwa itu kekuatan, potensi kekuatan. Manusia dicipta sebagai khalifah, pasti dicipta sempurna. Yang namanya khalifah pasti Allah bekali dengan ilmunya, nggak mungkin nggak diberikan ilmu gitu. Masalahnya ilmu yang sudah Allah berikan, titipkan kesempurnaan di dalam sosok manusia ini terhalang, tertutup di bawah sadar. Kenapa tertutup? Karena dengan dosa, dengan kesalahan, kehilapan. Maka dia terpendam tuh jauh di bawah sadar kita. Nah, lalu kita hadir ke majelis. Ada ustadz yang menyampaikan tentang ibadah, tentang kebaikan. Lalu pernah nggak Bapak Ibu begini? Setelah didengarkan, disampaikan, oh iya benar juga tuh ustadz tuh. Nah gitu kan, iya ustadz benar juga. Nah, pernah nggak ada biasa begitu? Kalau saya pernah, sering malah. Jadi iya ya benar juga itu ya, iya ya gitu. Terus aja gitu. Itu sebetulnya alamat ciri ilmu itu sudah ada di kita, Allah berikan. Hanya tertimbun di bawah sadar dengan dosa tadi. Ustadz inilah yang memunculkan kesadaran itu dengan tausiahnya. Muncul ya, ingat lagi tuh dengan dulu Allah berikan itu. Maka munculnya, oh iya ya, benar juga itu. Nah, itu ciri sebetulnya. Nah, jadi tinggal diingatkan lagi, disadarkan, ayo gali lagi, kita ini mulia, kita ini punya kekuatan, kita ini punya ilmu. Gali itu, sadarkan lagi. Nah, caranya sadari semua kesalahan, lakukan kebaikan, lakukan tobat, nah gitu kan, ibadah. Jangan ngulang lagi yang salah, lakukan yang benar. Tinggal begitu untuk menginikannya, mengolah itunya. Nah, nanti kemauan untuk berhijrah itu, kemampuan untuk mengalihkan itu bisa lahir dari kekuatan nanti zikir, hantaman kolbu tadi itu. Karena kalau mau melahirkan yang baik, maka harus lahir dari kolbu yang baik, yang bersih. Dia akan melahirkan akhlak bersih, akhlak baik. Nggak bisa kalau kolbunya kotor, lalu akhlaknya baik, pasti kotor. Karena rusaknya hati akan mempengaruhi rusaknya jasad. Baiknya hati akan berpengaruh ke baiknya jasad dalam mengekspresikan akhlaknya. Nah, maka pengajaran dzikir, talqin itu untuk mengasah kolbu, membersihkan kolbu, membuat kolbu menjadi bening, bersih dari kotoran, kemudian mensucikan jiwa, nafsu tadi, dan pada akhirnya dengan dzikir kita dihantarkan untuk sampai atau usul kepada Allah. Itu endingnya. Nah, itu ya. Jadi semua harus selamat, semuanya harus kembali kepada asal. Silakan dengan cara ibadah yang mana. Kalau bertorikoh silakan dengan torikoh yang mana. Yang penting yakinkan, lakukan, istiqomahkan. Itu saja, gitu ya. Nah, termasuk ada dalam adab torikoh itu begini. Orang yang sudah menempuh perjalanan torikoh, lalu mau belajar torikoh yang lain, berpindah torikoh misalnya. Nah, maka baiknya karena sama-sama kita bertorikoh, baiknya mohon izinkan dulu ke gurunya. Itu adabnya. Saya sebenarnya sudah belajar torikoh Sadiriyah. Tapi saya pengen nih belajar di toriko Naqsyabandiyah, Qadiriyah yang Suryalaya gitu ya. Nah, padahal itu pun sama, Tarekat Mu'tabaroh ini pun sama. Jadi sebenarnya tinggal istiqomah pun, istiqomahkan saja, insya Allah semua disampaikan itu kalau namanya torikonya Mu'tabaroh. Tapi tetap ini mau berpindah dari toriko ini. Nah, maka adabnya mohonkan izin kepada gurunya yang di toriko sebelumnya tentang saya mau belajar di Qadiriyah Naqsyabandiyah. Lalu kalau gurunya tidak ada, bagaimana caranya? Sampaikan melalui ziarah kuburnya, gitu. Seperti itu ya. Itu adab. Dan memang di dalam toriko yang banyak, induk dari semua toriko adalah dua, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Qadiriyah naik sedikit, diambil dari Sayyidina Ali. Naqsyabandi naik di sahabat Abu Bakar Siddiq, gitu.
Cuma kemunculan Qadir Naqsabandiyahnya di Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Syekh Bahauddin Naqsabandi penamaannya. Tapi kalau pengajarannya memang Kangjeng Rasul sendiri yang mengajarkan itu tentang dua thariqah itu. Sayyidina Ali lebih kental diberikan Qadiriyahnya, tapi dua-duanya diberikan. Naqsabandi dan Qadiriyah, Sayyidina Ali diberikan, Sahabat Abu Bakar pun diberikan. Hanya dalam perjalanan yang menonjol sosoknya dari Sayyidina Ali dengan karakternya, Qadiriyahnya yang muncul, yang dominan. Di Abu Bakar Siddiq Naqsabandinya, gitu ya. Nah sampai terus sampai pada titik Syekh Abdul Qadir dengan Syekh Bahauddin Naqsabandi. Yang maksudnya di situ jadinya kemasyhuran thariqahnya. Baik, itu saja Bapak Ibu dan Ibu. Nanti setelah ini untuk ijazah, untuk talqin silakan dengan catatan kalau yang belum batal wudu nggak usah wudu lagi. Cukup dengan wudu yang tadi. Tapi kalau Bapak Ibu ragu batal, silakan wudu. Tapi kalau ragunya, ini dalam fikih ya, ada keraguan, nggak boleh ragu. Kata Rasul, ambil yakin. Lalu meyakinkannya bagaimana dari keraguan itu? Nah, contoh, kalau Bapak Ibu ragunya gini, batal enggak ya? Nah, ini ya, ragu nih, maka ambil enggak batal. Karena kalau batal enggak, berarti tadinya punya wudu asalnya. Tapi kalau ragunya wudu belum ya, nah berarti belum ambilnya, karena sebelumnya belum wudu. Caranya gitu ya, itu dalam fikih tuh, ragu gitu ya. Tapi jangan gini, kalau misalnya kita sedang di Mekah itu kan jauh ke toilet itu, ragu nih karena toiletnya jauh, saya akhirnya meyakinkan nggak batal lah, gitu kan. Padahal karena toiletnya jauh, nggak mau wudu lagi. Nah, jangan juga karena itu. Ya, jadi yakinkan dari keraguan mana. Nah, caranya kembalikan ke asalnya. Kalau misalkan ragunya batal enggak, berarti enggak batal. Kalau gitu, soalnya punya wudu tadinya tuh. Kalau ragunya wudu belum, berarti belum. Begitu ya ambilnya. Sama ketika di rakaat 2 apa 3 ya, ambil yang 2, karena sebelum 3 2 dulu. Baik, itu saja, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.